Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu ketiga masa Adventus berdasarkan Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi bersukacitalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada dua orang kudus pada masa modern ini yang dikenal tidak takut sekalipun maut mengancam kehidupan mereka. Orang pertama adalah Santo Maximilian Kolbe. Dia adalah seorang imam Fransiskan yang rela dihukum mati untuk menggantikan seorang bapak yang memiliki keluarga ketika Jerman dikuasai oleh Nazi Hitler. Kendati biasanya tempat hukuman mati adalah tempat yang sangat menakutkan, tetapi hal itu tidak sedikit pun menggentarkan Maximilian Kolbe. Sebelum ditembak mati, dia masih dengan sukacita menyanyikan mazmur-mazmur gembira. Orang yang kedua adalah Uskup Agung Oscar Romero yang baru-baru ini digelarkan kudus. Dia adalah Uskup El Salvador yang ditembak mati ketika merayakan Ekaristi Kudus karena membela rakyat yang menderita akibat kekejaman yang dilakukan oleh tentara El Salvador pada masa itu. Ketika pada suatu hari dia ditanya oleh seorang wartawan, apakah dia takut bahwa ada orang yang hendak membunuh dia? Dengan berani Romero menjawab, "Anda boleh memberitahukan kepada para calon pembunuhku untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka dapat membunuh seorang uskup, tetapi mereka tidak dapat membunuh umat Allah, yaitu gereja. Apabila saya dibunuh, saya akan bangkit lagi di dalam umat Allah di El Salvador." Di dalam keadaan terpuruk, kedua orang ini tidak menunjukkan ketakutan, tetapi penuh dengan optimisme dan sukacita. Mereka mengikuti kata-kata Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. "Kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa balasan dan ganjaran." Saudara-saudari terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu ketiga dalam masa Adventus dan seringkali disebut Minggu Gaudete. Gaudete berarti bersukacitalah. Kita bersukacita karena Tuhan hampir datang. Dan kata bersukacita itu diambil dari antifon pembukaan misa hari ini yang berbunyi, "Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat." Semangat sukacita ini ditandai oleh lilin ketiga dari karang Adventus yang berwarna kemerah-merahan dan menandakan datangnya fajar baru pada pagi hari. Bacaan-bacaan liturgi pada hari Minggu ketiga masa Adventus ini menunjukkan pada kedatangan Mesias dan merupakan satu himne sukacita. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengumumkan bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti anak rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ramalan Nabi Yesaya ini terpenuhi di dalam diri Yesus, Sang Mesias, ketika dia menjawab pertanyaan Yohanes, "Engkaukah yang kami nantikan, atau haruskah kami menantikan orang yang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin disampaikan kabar baik." Saudara-saudari terkasih, dalam minggu ketiga masa Advent ini, Tuhan mengajak kita untuk bersukacita dan bergembira karena Tuhan hampir tiba. Santo Maximilian Kolbe
dan Uskup Romero dari El Salvador tetap bersuka cita, kendati keterpurukan menimpa hidup mereka. Karena itu, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kendati mungkin banyak kejadian di sekitar kita yang mencemaskan atau menakutkan karena berbagai alasan, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian dan akan tetap memelihara hidup kita. Dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya dan membebaskan kita dari macam-macam ketakutan dan berbagai situasi keterpurukan. Karena itu, kita hendaknya tetap bergembira dan bersuka cita dalam Tuhan, karena Tuhan adalah benteng dan perisai hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.